selamat malam. Di zaman sekarang ini sering sekali keberhasilan dari pelayanan diukur dari apa yang tampak dari mata manusia. Seperti dengan banyaknya pengikut, pelayanan yang begitu besar, maka ini menjadi suatu tolak ukuran di mata manusia pada umumnya. Dan tidak sedikit dari pelayan Tuhan yang sudah bekerja di dalam ladang pelayanan Tuhan merasa berhasil ketika dia menerima pujian dari orang-orang, tetapi kemudian merasa kecewa, bahkan kehilangan semangat ketika pelayanan mereka tidak mendapat pengakuan atas orang lain. Nah, hari ini saya akan membahas dari satu teks Alkitab dari 1 Korintus ayat pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai kelima, di mana Rasul Paulus mengajarkan bahwa ukuran pelayanan yang benar itu bukanlah dari apa yang menjadi penilaian manusia, melainkan kesetiaan seorang hamba di hadapan Tuhan yang menjadi hakim atas pelayanan yang dilakukan. Karena itu tema khotbah ini adalah kesetiaan hamba di hadapan sang hakim. Untuk memahami kebenaran ini ada 3 hal atau 3 cara yang menjadi prinsip yang harus dipegang sebagai pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah mengenal identitas sebagai hamba. Yang kedua adalah mengenal ukuran dari kesetiaan. Yang ketiga adalah mengenal sang hakim. Sebelum kita membahas satu persatu tentang setiap subtema yang akan kita bicarakan, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pelayan yang setia. Pelayan yang setia ibarat seorang kasir yang setiap hari menghitung dan menyimpan miliaran uang dari milik seorang majikannya. Ia boleh membuka brankas, ia menghitung lembar demi lembar dari uang yang dia simpan, yang dia percayakan kepadanya, lalu memindahkan uang itu dari rekening satu ke rekening yang lain. Tetapi ada yang satu kita tahu yang betul, bahwa uang itu bukan milik kasir itu sendiri, tetapi itu adalah milik sang majikan. Ia hanya dipercaya untuk mengelola uang itu dengan cara yang jujur. Baik, demikianlah gambaran kasir dengan apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus. Jadi jemaat ini sedang terpecah belah, saling membanggakan antara pemimpin rohani yang satu dan yang lain. Yang mana yang paling favorit di antara yang satu dengan yang lain. Ada yang memfavoritkan Paulus, ada yang memfavoritkan Apolos, ada yang bangga kepada Kefas, dan seterusnya. Mereka menilai bahwa pelayan Tuhan itu dilihat hebat dari kemampuan berbicaranya, dari kemampuan penampilan dan cara berbicara dan cara dia menyampaikan. Nah, di tengah situasi inilah Paulus menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita bahas satu persatu dari subtema ini. Adalah mengenal identitas. Paulus berkata, dan mari kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus dan pengelola rahasia Allah. Di sini ada 2 kata yang penting dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah huperetes, di mana arti dari kata ini adalah hamba yang berada di garis paling bawah, pelayan yang siap sedia melakukan apapun yang menjadi perintah daripada tuannya dengan suatu ketaatan yang mutlak tanpa membantah. Dan yang kedua adalah oikonomos, artinya pengelola atau manajer yang dipercayakan untuk mengurus dan membagikan kebenaran ilahi. Nah, itulah artinya pengelola rahasia Allah. Jadi identitas seorang pelayan Tuhan bukan berasal dari jabatan, bukan daripada gelar, atau berapa banyak penjumlah pengikutnya, atau berapa besar gedung gerejanya. Dan identitas sejatinya hanyalah hanya bersumber daripada satu hal, yaitu hubungannya yang intim dengan Kristus. Sama seperti kasir bank tadi, ia tidak boleh memimpin ribuan transaksi setiap hari tanpa uang itu tetap bukan menjadi miliknya. Nah, demikian cukup pelayan Tuhan. Ia boleh memimpin ribuan jemaat, tetapi semua jemaat Kristus itu adalah milik Kristus.
bukan milik gereja, maka pelayan tidak boleh merasa memiliki jemaatnya, tidak boleh mencari kemuliaannya sendiri, dan tidak boleh di sini dia membangun kerajaannya sendiri, karena di sini Tuhan akan memandang dia sebagai hamba yang tidak setia. Nah, mari kita akan tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah pelayanan kita sudah bertujuan untuk membesarkan nama Kristus, atau justru sebenarnya diam-diam kita sedang mencari panggung untuk membesarkan nama kita sendiri. Tema yang kedua, bagaimana cara kita menjadi hamba yang setia di hadapan Sang Hakim adalah mengenal ukuran kesetiaan, di mana ada di ayat kedua sampai keempat dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat. Lalu kita baca yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dan di ayat ketiga dan keempat ia menambahkan bahwa baginya sedikit sekali artinya dihakimi oleh manusia, bahkan ia tidak dihakimi oleh dirinya sendiri, sebab yang menghakimi dia adalah Tuhan. Saudara, ini berarti kesetiaan dalam pelayanan itu sifatnya vertikal, bukan horizontal, bukan berdasarkan penilaian dari manusia. Jadi kita tidak dapat membandingkan, mengukur kesetiaan kita dengan pelayan-pelayan yang lain, karena keberhasilan itu tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang kita terima dari manusia. Yang Allah lihat pada akhirnya adalah motivasi hati kita untuk melayani, kesungguhan hati kita dan ketaatan kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Izinkan saya bercerita di sebuah guru di tempat yang terpencil, muridnya sangat sedikit, gajinya kecil, dan namanya juga tidak pernah viral di media sosial. Di mata dunia ia adalah seorang yang biasa saja. Setiap hari ia mengajar dengan penuh tanggung jawab, mengabdi dan sunyi tanpa mencari pujian manusia. Namun di mata Tuhan, dia adalah seorang yang sangat setia. Maka pelayan Tuhan jangan mengejar pujian, jangan membandingkan diri dengan keberhasilan dari pelayan yang lain dalam bagaimana dia menjalankan pelayanannya di dalam pelayanan gereja. Demikian kita tidak menjadi pribadi yang haus akan popularitas. Mari kita belajar untuk evaluasi diri, apakah kita kecewa ketika pelayanan kita tidak diperhatikan orang, ataukah kesedihan terdalam kita sebenarnya justru saat kita sadar motivasi kita sudah tidak lagi tulus di hadapan Tuhan. Adalah cara kita hidup setia di hadapan Sang Hakim adalah mengenal ukuran dari kesetiaan. Dan hal ini dituliskan oleh Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang keempat, di mana bunyinya adalah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dan di ayat yang ketiga dan empat ia juga menambahkan bahwa sedikit sekali artinya dihakimi oleh manusia, bahkan ia tidak menghakimi dirinya sendiri, sebab yang menghakimi dirinya adalah Tuhan. Jadi hal ini berarti bahwa kesetiaan di dalam pelayanan itu sifatnya vertikal, bukan horizontal. Kesetiaan kita diukur tidak dengan karena kita membandingkan bagaimana keberhasilan pelayanan kita dengan orang lain, tetapi diukur dari bagaimana Allah melihat motivasi hati kita, kesungguhan hati kita, dan ketaatan kita dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Izinkan saya memberikan satu contoh bahwa ada seorang guru yang mengajar di tempat yang terpencil. Di tempat terpencil itu dia mendapatkan gaji yang sangat sedikit, jauh dari keramaian, dan namanya tidak pernah viral di media sosial. Namun dia mengajar tetap dengan hati
yang tulus dan ikhlas dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian. Walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan pujian manusia. Nah, namun yang menjadi poinnya adalah Tuhan menilai bahwa orang ini adalah yang setia di mata Tuhan karena Tuhan melihat motivasi hatinya yang sungguh melakukan dari hati yang tulus dan penuh dengan tanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Maka pelayan Tuhan itu jangan mengejar pujian atau membanding-bandingkan pelayanannya dengan pelayanan orang lain dan tidak menjadi haus akan popularitas. Mari kita mengevaluasi diri. Apakah kita kecewa ketika pelayanan kita tidak diperhatikan orang? Ataukah kesedihan kita justru muncul saat kita sadar motivasi kita sudah tidak lagi tulus di hadapan Tuhan? Ada cara yang ketiga agar kita bisa hidup setia di hadapan Sang Hakim, yaitu adalah mengenal Sang Hakim itu sendiri. Hal ini tertulis di dalam ayat yang kelima, di mana Paulus menutup dengan sebuah peringatan, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Sebab dialah yang akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan akan memperlihatkan rencana di dalam hati seorang. Saudara, yang menghakimi pelayanan kita bukanlah jemaat, bukan media sosial, bukan orang-orang lain, dan juga bukan organisasi gereja, tetapi Kristus sendiri yang akan datang sebagai hakim atas apa yang telah kita lakukan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Dialah yang akan menerangi apa yang kita sembunyikan selama ini saat kita melayani. Apa motivasi kita, apa niat hati kita, ataukah ada kesombongan yang tersembunyi atau keberpura-puraan yang mungkin tersembunyi di dalam hati kita. Bayangkan sebuah perlombaan maraton. Di tengah jalan penonton bisa saja salah mendebak siapa yang sedang memimpin. Tetapi semua tebakan itu tidak berarti apa-apa, hanya karena garis finish yang menentukan siapa pemenang sesungguhnya. Demikian juga dalam pelayanan kita. Penilaian sejati bukan terletak pada apa yang tampak hari ini, tetapi pada garis akhir kelak ketika Kristus datang kembali, atau saat Tuhan datang menjemput dia saat hari kematiannya. Karena itu, saudara, kita tidak perlu lagi merasa iri, kita tidak perlu membalas kritik atau tidak perlu mencari pembenaran diri, sebab Tuhan mengetahui seluruh kisah hidup kita. Nah, hari penghakiman adalah hari ketika semua topeng pelayanan dibuka dan yang tersembunyi menjadi begitu nyata. Nah, maka kita harus hidup setiap hari dengan kesadaran ini. Bukan hanya apa yang saya lakukan, tetapi mengapa saya melakukannya. Saya kasihi, saya akan merangkum 3 kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bahas pada hari ini, bagaimana memiliki kehidupan yang setia sebagai pelayan di hadapan Sang Hakim. Yang pertama, mari kita mengenal identitas kita. Kita hanyalah hamba Kristus yang mengelola miliknya, kita bukan pemiliknya. Yang kedua, kita mengenal ukuran kesetiaan. Allah tidak mencari pelayan yang paling terkenal, Ia hanya mencari pelayan yang setia, dan kesetiaan itu ukurannya adalah apa yang sesuai dengan tuntutan dari Tuhan. Yang ketiga, mengenal Sang Hakim. Pada akhirnya bukan manusia yang menentukan nilai pelayanan kita, melainkan Kristus, yaitu Hakim yang penuh kasih dan maha adil. Mari kita melayani dengan hati yang benar, jangan mengejar tepuk tangan manusia, pujian dari manusia, tetapi mari kita hidup sebagai hamba yang setia kepada Kristus. Sebab pada akhirnya yang paling berarti dalam hidup kita bukanlah pujian dari manusia,
melainkan ketika sang hakim berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang setia dan baik." Saya akan merangkum 3 kebenaran besar dari firman Tuhan yang sudah kita bahas pada hari ini, bagaimana menjadi seorang pelayan yang setia di hadapan sang hakim. Yang pertama, mengenal identitas kita. Kita hanyalah hamba dan yang mengelola milik kepunyaan daripada Tuhan, yaitu Kristus. Yang kedua, kita mengenal ukuran dari kesetiaan, bahwasanya ukuran kesetiaan ada berdasarkan tuntutan Tuhan, bukan berdasarkan penilaian manusia. Yang ketiga, kita mengenal sang hakim, bahwa pada akhirnya bukan manusialah yang menentukan nilai pelayanan kita, melainkan Kristus, yaitu sang hakim yang adil. Jadi saudara, marilah kita melayani dengan hati yang benar. Jangan kita lagi mencari pujian dari manusia, tetapi kita hidup menjadi hamba Kristus yang setia di hadapannya. Sebab pada akhirnya yang paling berarti dalam kehidupan kita bukanlah pujian dari manusia, tetapi ketika sang hakim, yaitu Kristus sendiri, berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia." Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.